Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datu Insat adalah tokoh ulama zaman dulu, yang mana makam beliau sudah hampir 400 tahun, sejak masa kerajaan Banjar. Menurut riwayat Datu Insat berasal dari kampung Kuin Banjarmasin. Beliau adalah salah seorang murid dari Khatib Dayan, seorang ulama dari kerajaan Demak yang mengislamkan Pangeran Samudera alias Pangeran Suryansyah. Dari Khatib Dayan inilah Datu Insat menimba ilmu pengetahuan agama Islam antara lain ilmu syariat, ilmu tauhid dan ilmu tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nama asli beliau adalah Maulana Abdus Samad, diperkirakan lahir pada tahun 1015 Hijriah, 1594 Masehi dan wafat pada 5 Rabiul Awal 1135 Hijriah, 1714 Masehi. Datu Insat adalah nama masyhur beliau, selain itu juga beliau dikenal dengan Datu Samada atau Datu Tungkaran. Menurut riwayatnya, banyak perbuatan Datu Insat yang sangat menyalahi adat bagi orang awam, bahkan sulit diterima oleh akal manusia, namun ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para wali untuk memperlihatkan keramatnya sebagai bukti dan pertanda bahwa beliau adalah seorang waliullah Ta'ala. Karena kelebihan itulah sering dikatakan orang, wali, atau keramat yang disertakan orang dengan ilmu marifatnya. Dengan demikian para waliullah dengan keramatnya, dan para rasul serta nabi dengan mukjizatnya, yang setiap orang berhak mengimaninya dan membenarkan para wali dan para nabi. Tentang hubungan Datuk Samada alias Datu Insat dengan Pangeran Suryansyah, diceritakan bahwa Datu Insat telah membantu kerajaan, dan diangkat sebagai pengatur surat kerajaan ke daerah pantai laut, seperti Tabanio, dan biasanya beliau berangkat pagi sekali, dengan jalan cepat atau kecepatan tinggi, sehingga beliau sore hari sudah berada kembali di kayu tangi kerajaan. Namun suatu ketika Datu Insat menderita suatu penyakit, yakni penyakit kurap, akhirnya beliau memutuskan untuk meminta izin kepada guru beliau Khatib Dayan dan Pangeran Suryansyah, meninggalkan istana guna melakukan penyembuhan, sekaligus untuk memperdalam ilmu beliau di tempat-tempat yang tenang. Beliau tinggalkan istana menuju ke daerah padang purun, sambil terus berhalawat untuk kesembuhan penyakit beliau. Akhirnya penyakit yang beliau derita sembuh. Hal ini tak terlepas dari berkat ilmu beliau menetapkan pegangan tentang diri, dan rahasia ilmu atas keyakinan yang sempurna, dengan harapan kesembuhan terhadap penyakitnya. Dari kejadian itu hingga masyhurlah sebutan dengan Datu Insat, artinya, melebur diri kepada insan yang asli, yang mengandung rahasia kesempurnaan hidup. Perjalanan hidup Datu Insat, semula mengembara di daerah Danau Bamban di Desa Martada, mencari nafkah dengan berkebun dan mencari ikan. Keluarga terdekat beliau adalah sepupu beliau, bernama Datuk Maulana Abdullah Puling, yang bermakam di Pilung di Desa Martada. Keduanya mempunyai keramat atau kelebihan masing-masing. Banyak cerita-cerita menarik tentang beliau. Beliau memiliki keistimewaan, memiliki kekuatan gaib, seperti tahan api, dapat menyusun telur satu-satu tinggi ke atas, dapat menyeberang laut dan dapat bersembunyi dalam perut orang lain. Beliau juga mempunyai hobi memulut burung sambil mengembangkan agama. Namun tidak pernah membawa burung setelah memulut. Dalam memulut beliau biasanya membawa bekal ketupat, wajik, dan cingkaruk. Karenanya sampai saat ini di daerah Desa Asahan, terdapat sebuah ketupat yang dinamai Munggu Ketupat. Yang paling menarik, adalah cerita tentang kedatangan seorang ulama dari Demak bernama Datuk Samadi. Menurut cerita Datuk Samadi adalah seorang ahli dalam ilmu marifat. Beliau datang dengan niat untuk bertemu dengan Datu Insat. Begitu tingginya ilmu beliau sehingga untuk menyeberangi Laut Jawa, beliau hanya menggunakan kulit semangka sebagai perahu. Akhirnya Datuk Samadi berangkat menuju Sambangan dengan petunjuk seorang nelayan.
Nampaknya di tempat ini terjadi adu kekuatan. Begitu tiba di halaman kediaman Datuk Samada alias Datu Insat, Datuk Samadi lalu memberi salam yang mendapat jawaban dari Datu Insat. Saat itu Datuk Samadi melihat sebuah kapak yang segera diambil, dan dilemparkan ke arah Datu Insat. Datu Insat segera mengambil kayu dan melemparkannya ke arah kapak tersebut. Kapak itu pun membelah kayu itu dengan sendirinya. Kemudian Datuk Samadi mengambil sebuah halu-halu, dan melontarkan halu tersebut ke arah Dati Insat. Dengan gerak cepat Datuk Insat mengambil lesung dan dilontarkan ke arah Datuk Samadi, maka terjadi halu menumbuk lesung dengan suara bertalu-talu. Datuk Samadi masih belum merasa puas, ia masih ingin mencoba ilmu yang dimiliki Datu Insat. Kemudian Datuk Samadi minta kepada Datu Insat, "Bersembunyian." Kata Datu Insat, "Bersembunyilah engkau wahai Datuk Samadi, aku akan mencari engkau." Menurut cerita Datuk Samadi bersembunyi di pahatan tiang, namun berhasil ditemukan. Kemudian Datuk Samadi bersembunyi menyusupkan diri di atap daun rumah, itu pun berhasil ditemukan Datu Insat. Persembunyian ketiga yakni di lubang puputan api juga dapat ditemukan Datu Insat. Setelah itu Datuk Samada alias Datu Insat berkata, "Cukup sudah 3 kali engkau menguji, kini giliranku untuk bersembunyi. Apabila engkau dapat mencari tempat persembunyianku dan dapat menemukan diriku, aku rela menjadikan engkau sebagai guruku, tetapi apabila engkau tidak berhasil berarti ilmu marifatku lebih tinggi daripadamu." Datu Insat akhirnya bersembunyi. Datuk Samadi mencari dan terus mencari Datu Insat, namun tidak berhasil menemukan. Saking bosannya mencari akhirnya Datuk Samadi berteriak, "Hai Datu Insat, di mana engkau?" Datu Insat menjawab, "Aku berada dalam perutmu." Kemudian Datu Insat keluar dan ketika itu pula Datuk Samadi mengangkat Datu Insat sebagai guru, dan merelakan diri sebagai khadam hingga ke akhir hayat. Seperti juga makam keramat di Pulau Datu maupun keramat istana, makam Datu Insat juga termasuk keramat berpindah, jelas bukan dipindahkan tetapi berpindah karena karomah. Bahkan masyarakat mempercayai, bahwa dengan izin Allah berziarah ke makam Datu Insat dapat mengabulkan hajat mereka, seperti jodoh, lulus ujian sekolah, bisnis, dan lain-lain. Demikian sebagian sejarah Datu Insat, yang termasuk makam tertua di Kalimantan Selatan, tepatnya Desa Sambangan Kecamatan Bentok, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.